Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Alfian Saputra, Hadir, Bu. Heni Ismawati, Hadir, Bu. Asfarika Arianti, Hadir, Bu. Ramadina Alfian. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Pasti kalian semua di kelas ini pasti punya cita-cita kan? Punya, Bu. Hadir, Bu. Ya, apa cita-citanya? Dosen, Bu. Dosen, dokter, apa lagi? Siapa lagi? Guru. Guru, iya, bagus-bagus ya cita-citanya. Pasti di sini mau kan cita-citanya tercapai? Oke, jadi kalau mau cita-citanya tercapai, kita harus rajin-rajin belajar agar cita-cita kita tercapai dan kita dapat membanggakan kedua orang tua kita dan kita dapat menggapai cita-cita yang kita inginkan. Dan pembelajaran yang harus dilakukan yaitu belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah, terutama dengan membaca. Oke, berbicara mengenai membaca. Di sini siapa yang pernah membaca atau mendengar cerita Belalang Sembah atau cerita tentang Danau Toba? Ya, Bu. Nah, di sini kan cerita Belalang Sembah itu tokohnya hewan, yaitu belalang dan semut. Nah, kalian ada yang tahu tidak cerita yang tokohnya binatang itu disebut dengan apa? Legenda, Bu. Ya, Aswalika. Siapa lagi yang tahu? Cerpen, Bu. Ya, Vera, cerpen. Ada lagi? Hikayat, Bu. Ya, Lesi. Siapa lagi? Fabel, Bu. Ya, betul Ramadina. Jadi, cerita yang tokoh utamanya itu hewan disebut dengan fabel. Nah, kemudian cerita Danau Toba. Kalian ada tahu tidak cerita Danau Toba itu disebut dengan apa? Ayo, siapa yang tahu? Legenda, Bu. Ya, betul. Jadi materi kita pada hari ini yaitu mengenai fabel dan legenda. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi, di sini Ibu akan menjelaskan identitas pelajaran kita pada hari ini, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 2. Kompetensi dasar 3.11 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Nama Ibu Tiara Trisari. Kemudian indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian kalian mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, kalian dapat mengurutkan isi cerita fabel atau legenda. Yang keempat, kalian menjelaskan karakteristik bagian-bagian struktur cerita fabel. Kemudian yang terakhir, kalian mengidentifikasi unsur-unsur fabel. Materi kita pada hari ini yang pertama, pengertian fabel atau legenda. Yang kedua, ciri-ciri fabel atau legenda. Yang ketiga, langkah menceritakan kembali isi fabel atau legenda. Yang keempat, struktur teks fabel atau legenda. Yang kelima, teks penggambaran tokoh. Masuk yang pertama yaitu pengertian fabel. Fabel adalah suatu cerita fiksi dengan tokoh utamanya adalah binatang yang berwatak dan berperilaku seperti manusia. Fabel biasanya sering ditemukan di antara dongeng antara hewan dan biasanya misalnya di hutan atau di tempat-tempat tertentu.
Kemudian yang selanjutnya ciri-ciri fabel atau legenda. Ciri-ciri fabel yang pertama yaitu tokohnya binatang. Yang kedua, watak dari tokohnya seperti manusia. Yang ketiga, konflik yang diangkat itu seputar kehidupan manusia. Yang keempat, terdapat latar tempat, waktu, dan suasana. Dan yang kelima, memiliki pesan moral. Kalian masih ingat contoh fabel yang disebutkan tadi? Dalam sembah. Ya, Balang Sembah. Di sini kan ciri-ciri yang pertama tokohnya binatang. Nah, di fabel itu tokohnya binatang siapa? Apa? Binatang apa? Semua dulu. Iya, Lalang Sembah. Berarti benar kan? Ciri-ciri pertama tokohnya binatang. Yang kemudian watak dari tokohnya seperti manusia. Di situ kan kenapa watak dari tokohnya seperti manusia? Karena di situ kan masa iya belalang dan semut bisa berpikir seperti manusia. Kemudian yang ketiga, konflik yang diangkat seputar kehidupan manusia. Di sini kan konfliknya itu tentang belalang yang malas-malasan ya. Dia itu malas mencari makan, ketika musim dingin akan tiba dia itu masih malas-malasan, tidak ingin mempersiapkan diri untuk mencari makan ketika musim dingin yang akan tiba. Kemudian terdapat latar tempat, waktu, dan suasana. Pasti di situ juga terdapat latar tempat kan? Latar tempatnya itu di hutan. Nah, kemudian yang terakhir memiliki amanat atau pesan moral. Ada yang tahu apa amanatnya? Tidak tahu, Bu. Bukan yang pemalas, Bu. Betul. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang ada di kehidupan masyarakat yang berhubungan tentang suatu peristiwa, di mana suatu peristiwa itu dapat melahirkan suatu asal-usul nama tempat, suatu nama daerah, atau hal-hal yang berkaitan dengan alam yang berada di lingkungan sekitar. Seperti misalkan contohnya apa tadi, masih ingat? Asal-usul Danau Toba. Iya, asal-usul Danau Toba. Nah, di sini kan legenda itu kan sebuah cerita yang melahirkan suatu asal-usul, suatu tempat, suatu nama atau daerah. Nah, di sini legenda itu kan merupakan suatu peristiwa dalam cerita yang dapat melahirkan suatu asal-usul, suatu tempat, suatu nama daerah atau hal-hal yang berkaitan dengan alam dan lingkungan sekitar. Contoh tadi seperti Danau Toba itu kan legenda yang melahirkan suatu nama tempat. Itu apa nama tempatnya? Ada yang tahu? Danau Toba. Iya, Danau Toba dan Pulau Samosir. iya gitu. Kemudian yang selanjutnya ciri-ciri legenda. Yang pertama, tokoh dalam cerita memiliki kesaktian. Nah, tokoh dalam Danau Toba itu memiliki kesaktian apa tidak? Mempunyai kesaktian. Iya betul. Apa kesaktiannya? Bisa berubah jadi ikan. Ya betul, pintar sekali Lesi. Kemudian yang selanjutnya ciri-ciri yang kedua, terdapat unsur keajaiban dalam cerita. Yang ketiga dihubungkan dengan hal-hal gaib. Nah, di sini kan ciri-ciri yang keempat, terdapat unsur sejarah dan ceritanya dianggap benar. Nah, kenapa di sini ceritanya itu terdapat unsur sejarah dan ceritanya dianggap benar? Karena cerita Danau Toba itu sudah meluas di masyarakat dan sudah ada tempatnya dan terbukti, yaitu Danau Toba dan Pulau Samosir. Kemudian yang kelima, memiliki amanat, dan semua cerita itu pasti memiliki amanat ya. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel atau legenda. Nah, sebelum kita menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda, yang pertama kita itu harus membaca secara cermat cerita itu dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, mencatat tema, tokoh, latar, dan alurnya. Kalian catat secara garis besarnya saja. Kemudian setelah kalian memahami cerita tersebut, baru kalian dapat menceritakan kembali isi fabel legenda. Nah, kemudian yang selanjutnya struktur teks fabel atau legenda. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian permulaan pada suatu cerita yang berisikan dengan pengenalan cerita tersebut, yang diantaranya seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat dan waktu, serta pengenalan tema atau lain sebagainya. Nah, di sini ada yang tahu apa contoh orientasi misalkan pada fabel Belalang Sembah yang tadi? Coba, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Ramadina. Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah keluarga semut yang anggotanya banyak.
Ya, itu kan orientasi merupakan permulaan. Itu ada pengenalan tokohnya yaitu semut dan tempatnya itu di kebun anggur. Kemudian yang selanjutnya komplikasi. Komplikasi adalah klimaks pada sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Contohnya pada Belalang Sembah tadi apa? Yaitu Saat musim dingin tiba, belalang belum sempat mengumpuli makanan, Bu. ya, itu kan klimaksnya pada saat musim dingin tiba, belalang itu belum sempat mengumpulkan makanannya karena dia asik bersantai-santai berleha-leha sehingga dia tidak sempat lagi mengumpulkan makanan. Kemudian yang ketiga resolusi. Resolusi adalah bagian dari teks yang berisikan dengan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Ayo, apa contohnya pada cerita fabel tadi? Semut akhirnya menolong belalang yang kelaparan, Bu. Ya, akhirnya belalang yang kelaparan ditolong oleh semut karena semut tidak tega ya melihat belalang yang kelaparan. Kemudian yang keempat yaitu koda. Koda adalah bagian terakhir dari teks cerita yang berisikan pesan-pesan atau amanat yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, jadi amanat pada cerita fabel Belalang Sembah itu yaitu kita itu tidak boleh bermalas-malasan dan tidak boleh menyia-nyiakan waktu jika tidak ingin rugi di kemudian hari. Kemudian yang terakhir teknik penggambaran tokoh. Teknik penggambaran tokoh yang pertama yaitu teknik analitik. Teknik analitik adalah teknik penokohan dengan menggambarkan watak tokoh secara langsung. Teknik ini penulisnya menyebutkan watak tokohnya secara langsung tertulis dalam cerita. Kemudian yang selanjutnya teknik dramatik. Teknik dramatik merupakan teknik penokohan dengan tidak menggambarkan watak tokoh secara langsung. Teknik ini kebalikan dari teknik analitik. Watak-watak tokoh dalam teknik ini tersirat dalam cerita baik melalui fisik, tingkah laku maupun ucapan. Kemudian selanjutnya teknik dramatik itu dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Yang kedua, penggambaran melalui dialog tokoh lain. Yang ketiga, penggambaran melalui lingkungan kehidupan tokoh. Yang keempat, penggambaran melalui tata bahasa tokoh. Dan yang kelima, penggambaran melalui jalan pikiran tokoh. Nah, itu tadi yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Mungkin dari kalian mungkin ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan, angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Sarika, silahkan. Dari pembelajaran yang Ibu paparkan tadi, saya mengetahui bahwa fabel itu merupakan cerita fiksi dengan tokoh utamanya adalah binatang. Ya. Dan ciri-ciri fabel itu, yang pertama, tokohnya binatang. Yang kedua, wataknya dari tokoh tersebut tidak seperti manusia, tapi bersikap layaknya manusia. Ya. Yang ketiga itu konflik yang diangkat seputar kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu latar tempat, waktu dan latar suasana. Yang kelima yaitu memiliki amanat atau pesan moral. Ya, bagus. Saya siapa lagi? Mungkin ada lagi yang dapat menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, ini silakan. Struktur teks fabel atau legenda. Dia itu terdiri dari 4 bagian. Ya. Pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, yang keempat koda. Iya, bagus sekali. Oke, kesimpulan teman-teman kalian tadi bagus ya, dan benar semua. Jadi, Ibu lebih jelaskan lagi kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu pengertian fabel dan legenda. Jadi, fabel itu adalah suatu cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan yang berperilaku dan berwatak seperti manusia. Kemudian legenda adalah suatu cerita rakyat yang ada di dalam masyarakat yang berkaitan dengan suatu hal peristiwa. Kemudian ciri-ciri fabel itu ada 5. Yang pertama, tokohnya adalah binatang. Yang kedua, tokohnya berwatak seperti manusia. Yang ketiga, memiliki latar tempat, alur, dan suasana. Dan ciri-ciri yang keempat yaitu konflik yang diangkat itu seputar kehidupan manusia. Dan yang terakhir yaitu memiliki pesan moral. Kemudian yang selanjutnya langkah menceritakan kembali isi fabel legenda. Langkah menceritakan kembali isi fabel legenda yaitu yang pertama, kalian itu dapat membaca ceritanya terlebih dahulu dari awal sampai akhir dengan cermat. Kemudian
Yang kedua, mencatat siapa saja tokohnya, latarnya, temanya, dan alurnya. Kemudian yang terakhir barulah kalian dapat menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri sesuai dengan cerita pada yang kalian baca tadi. Kemudian yang keempat, struktur fabel teks legenda. Struktur yang pertama tadi ada 4, yang pertama orientasi, yang kedua koda, yang ketiga klimaks, dan yang keempat adalah resolusi. Kemudian yang terakhir yaitu teknik penggambaran tokoh. Teknik penggambaran tokoh itu ada 2. Yang pertama teknik analitik dan teknik dramatik. Nah, sekian ya pada pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya, silahkan kalian buka bukunya di halaman 10. Nah, disitu kan ada tugasnya. Silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Sekian pada pembelajaran hari ini. Bila ada salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.